Buka pesan kosakata soalnya kita pesankan dulu. Ada yang mau kosakata? Pesankan dulu. Di pondok habis deh. Ada Al-Faruq, aina Abdul Faruq? Aina Al-Faruq? Ya Allah Ta'ala Al-Faruq. Ta'al. Al-Faruq ta'al. Kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Kita sampai pada pembahasan isim mausul. Isim mausul merupakan isim-isim ma'rifat. Kita masih membahas isim nakirah, isim ma'rifat. Isim nakirah belum jelas bendanya, isim ma'rifat sudah jelas bendanya. Di antara isim ma'rifat banyak. Satu, alif lam. Paling mudah mengetahui isim ma'rifat alif lam. Alif lam ini sifatnya bisa datang bisa tidak. Kalau ada ma'rifat, kalau tidak ada maka nakirah. Makanya ciri khas membedakan nakirah ma'rifat alif lam. Yang kedua isim dhamir. Karena dhamir itu menunjuk orang, dia, berarti jelas orangnya. Kamu misalnya, ada orang di depan, jelas ma'rifat, jelas bendanya, jelas orangnya. Berikutnya isim isyarah, petunjuk. Isim petunjuk itu menunjuk sesuatu yang ditunjuk pasti jelas adanya. Tidak mungkin kita menunjuk sesuatu tidak ada. Kita menunjuk bulan, kita melihat adanya bulan, ada. Tidak mungkin kita menunjuk bulan baru tidak ada bulan. Jadi itulah dikatakan yang ma'rifat, sesuatu yang ditunjuk. Dan lafaz-lafaznya ada, kita harus hafalkan dan makna-maknanya. Nomor 4 isim mausul, kata sambung. Ini juga ma'rifat, jelas bendanya, jelas orangnya, kata sambung. Karena pasti ada yang disambung, begitu. Makanya isim mausul ini larinya ke belakang. Ada sambungan. Berarti ada sesuatu yang disambung, jelas dia. Ada yang bisa sebutkan? Ya, sebelumnya kita harus ingat dengan kuat bahwasanya alladzina dan allati itu maknanya tiga atau lebih. Maka untuk berakal, khusus berakal, ada beberapa tambahan isim mausul. Ma. Apa ini ma? Artinya apa? Tapi kegunaannya untuk tidak berakal. Ma. Bahasa Arab ini selalu membedakan yang berakal dan tidak berakal. Man. Kedua tambahannya man. Isim mausul juga. Man artinya siapa? Ini menyambung yang berakal. Maka tidak boleh menyambung yang tidak berakal dengan man. 3, ayu. Ayu untuk umum. Artinya tidak harus berakal, tidak harus juga tidak berakal, bebas ayu ini. Dan juga bilangannya bebas. Jenisnya bebas dan juga bilangan bebas. Untuk umum dan penggunaan selalu bersambung. Ini kita sudah koreksi. Yang benar adalah selalu penggunaannya mudhaf, bersandar. Berarti butuh sandaran dia. Telah kita baca contohnya dan kita telah tulis contohnya di buku, belum ditulis, kita tulis dari contoh yang telah kita tambahkan di papan tulis. Contohnya kemarin apa? Ayu syai'in atau ayu kitabin fil masjid. Kitab yang mana dalam masjid? Ayu kitabin fil masjid. Ini bisa bertanya. Atau memakai min ayyi syai'in
Khalaqallahu Adam, bisa juga. Penggunaannya seperti itu, dia harus bersambung. Yang terakhir kaidah, jika menyambung isim jamak yang tidak berakal maka menggunakan allati dan atau ma. Allati dipilih allati bukan allazi, sama-sama satu makna, satu benda yang disambung. Untuk jamak yang tidak berakal memakai allati. Dikarenakan memang tidak ada kita punya lafaz isim mausul untuk jamak yang tidak berakal. Adanya apa? Yang berakal. Apa itu? Alladzina, allati, allai. Sehingga mau tidak mau harus menggunakan allati, tidak ada lagi lafaz lain. Dipilih allati muannas supaya sama-sama muannas karena jamak taksir. Karena biasanya jamak taksir ini diambil dari kata yang tidak berakal, isim yang tidak berakal. Ada juga isim yang berakal di jamak taksirkan ada, seperti talib, siswa. Siswa ini berakal, kita tambahkan waw boleh, ya enggak? Karena memasuki atau memenuhi syarat dalam buah jamak muzakkar salim. Talib, talib. Artinya siswa pasti berakal. Siswa itu pasti berakal. Tambahkan waw bisa menjadi talibuna. Jamak muzakkar salim. Dijadikan dia jamak muzakkar salim tidak boleh karena dia muzakkar. Bolehnya itu kalau siswi. Ini untuk merubah menjadi mana siswi boleh tambahkan tak marbuthah menjadi talibatun, baru boleh menjadi talibatun. Tapi kalau begini muzakkar dia talibuna. Ini jamak muzakkar salim. Ternyata juga dia punya jamak taksir, bahkan dua jamaknya. Satu apa? Tullab. Tullabun, ini jamak taksir. Ada lagi jamak taksirnya talabatun. Talabatun. Jamak taksir dua-duanya. Kalau ini gampang ada kaedahnya, kalau ini yang susah. Tapi di mata tahunya kok banyak, ada dua juga, ada tiga. Di mata tahunya dihafalkan. Yang paling masyhur adalah tullab ini, dihafalkan. Makanya jamak taksir mesti dihafalkan. Dan dalam kosakata kalimat al-mutaradifa kita sertakan jamak taksirnya. Berarti ini dikatakan isim muannas karena keadaannya jamak taksir dihukum isim muannas. Tullab sama talabah ini muannas. Tapi jamak yang ini tetap muzakkar karena bukan berupa jamak taksir. Kita punya keadaan apa? Jamak taksir dihukum isim muannas. Maka ini yang dua ini muannas. Dalam penggantian dhamir tetap memakai yang berakal. Kita mengatakan hum. Di sini juga hum. Ini juga hum. Ya, pasti hum juga. Karena walaupun jamak taksir, tapi jamak taksir dari isim muannas, dari isim yang berakal, tetap pakai hum. Berbeda dari asal katanya memang tidak berakal seperti kita pun. Tidak berakal memang. Dan dia bisanya jamak taksir karena tidak mungkin ditambahkan waw dan nun atau ar dan tak, tidak mungkin. Larinya kemana? Jamak taksir kutubun. Nah ini ketika dia jamak muannas, kalau ini asalnya muzakkar kalau tidak ada tak marbuthahnya. Ketika dia berubah menjadi jamak taksir, pindah jadi muzakkar jadi muannas. Sehingga ketika ingin disambungkan memakai allati. Gitu. Karena lafaz muannas juga muannas, sama-sama muannas. Ini kaidah yang kita baca.
Apa contoh ma untuk mausul ma? Ini kan yang ada kan allati, seperti di contoh sini atau di sini ma hadhil kutubul lati darastu. Apa contoh ma? Misalnya ma darastum. Misalnya kita katakan al-kutub darastu. Al-kutub hadzal kutub hadhil kutub allati darastu. Ini dia. Sekarang mau ganti ma boleh. Kita bilang al-kutub ini tidak berakal, kita pakai ma. Kita bilang hadza ma darastu. Ini apa yang saya pelajari. Atau boleh juga menggunakan hadhihi ma darastu. Sampai yang menunjuk, misalkan hadhihi kan ini artinya. Ini kitab, ada 4 kitab depan kita. Kita bilang hadhihi ma darastu. Ini artinya ma ini allati maknanya. Makanya kalau ngartikan tuh yang. Ini si mausul. Nanti kita masuk nanti ada ma nafi, ada ma istifham, ada. Kita lagi bahas ma mausul. Untuk menggambarkan kita lagi bahas kitab ini. Jamak. Maka ini artinya ini yang saya pelajari. Bukan ini apa saya pelajari, enggak, yang artinya. Mausul. Sebagaimana kita artikan allati di atas semua alladzina apa? Yang artinya. Maka di sini ma juga diartikan yang. Berarti hadza ma akhadtu. Ini yang saya ambil. Yang kemarin kita artikan ini apa yang saya ambil, kita bahasakan ini yang saya ambil. Hadza ma akhadtu. Terkadang agak sedikit bercampur antara mengartikan tidak atau tidak. Hadza ma akhadtu. Itu bisa bermakna, dua kata ini bisa bermakna beda tergantung apa. Ya, hadza ma akhadtu. Ini bisa dua makna. Ya. Tergantung. Ini apa yang saya ambil atau ini yang saya ambil. Gitu. Sama aja. Masih mausul. Soal bisa paham insyaallah. Kita lanjut ke berikutnya. Kita baca nomor 5 ya, halaman 26. Nomor 5 dari pembagian isim ma'rifat yang sudah jelas bendanya atau orangnya. Munada. Munada ini jelas. Isim yang jatuh setelah huruf panggilan itu munada. Karena dalam bahasa Arab ini artinya dalam bahasa kita tuh munada itu yang dipanggil. Munada itu isim maf'ul dari kata nada yunadi, munadatan, munadin, munadan, isim maf'ul dia. Seperti daraba, apa isim fa'ilnya? Daribun, orang yang memukul. Madrubun, orang yang dipukul. Nada itu artinya memanggil. Orang yang memanggil bahasanya munadin, yang dipanggil munadan. Jadi istilah ini sudah jelas makna daripada dari artinya sendiri. Kosakatanya munada itu yang dipanggil, isim maf'ul. Ya, yang dipanggil itu selalu ma'rifat, selalu jelas. Ya, namanya memanggil kan seperti yang kita bilang, tidak mungkin kita memanggil orang yang tidak ada depan kita. Makanya tidak boleh kalau tidak memanggil jin. Kita memanggil orang ada depannya. Muhammad ta'al. Muhammad kesini, ada orangnya, dipanggil. Dia yang dipanggil ma'rifat. Makanya mesti ma'rifat yang dipanggil. Karena memanggil sesuatu yang pasti ada orangnya. Makanya kita tuh dilarang memanggil yang gaib, yang tidak boleh kita panggil, tidak ada orangnya, tidak nampak. Seperti memanggil jin misalnya, tidak boleh. Kita hanya boleh memanggil Allah Ta'ala yang gaib.
Adapun selain Allah Ta'ala yang gaib tidak boleh dipanggil. Karena pada dasarnya kita butuh yang kita lihat. Demikian. Misalnya orang meninggal, sudah meninggal dipanggil-panggil misalnya, ya kan, dipanggil, berarti misalnya ada seorang gurunya yang sangat alim gitu, meninggal, dipanggilnya, misalnya, ya wali, wahai waliku, wahai guruku, udah meninggal, kenapa dipanggil? Kalau udah meninggal, dia masuk ke alam barzakh, dia sedang sibuk dengan urusannya dia sendiri dengan Allah Ta'ala, dipanggil. Tidak usah, panggil Allah Ta'ala yang maha hidup. Apalagi meminta kepada orang yang meninggal sudah. Tidak perlu, doakan saja mereka agar Allah berikan ampunannya untuk mereka. Dipanggil, tidak perlu, panggil Allah Ta'ala saja yang maha hidup. Ya, karena tadi memanggil itu seharusnya seorang yang sudah ada di depan kita, ada. Makanya orang yang mempunyai keyakinan memanggil orang yang sudah hidup, yang sudah mati, menganggap dia masih hidup. Hidup kok meninggal tapi kok hidup, ini kan sekarang kan dia sudah bebas dari tanggung jawab dirinya di akhirat tadi kuburnya. Maka kita dilarang memanggil orang-orang yang sudah meninggal di kuburan, karena dia sedang sibuk, tidak tahu kita dia lagi sibuk, entah mungkin dia azab, entah bukankah ada azab kubur, gitu. Dilarang makanya. Nah, ketika kita sudah berkeyakinan seperti itu, maka kita mempunyai keyakinan dia lagi senang, lagi bisa memberikan apa yang kita butuhkan, sehingga jatuh dalam kesyirikan. Yang boleh demikian, tidak nampak dan dapat memberikan hajat itu Allah Ta'ala yang maha hidup. Karena itulah mana dari mana tasawuf, Masya Allah. Dari mana tasawuf ini? Mana ada orang yang dipanggil, ada. Demikian. Maka ketika ada jawaban itu bukan manusianya yang menjawab, jin, syaitan yang menjawab, naudzubillah. Dan kita dilarang untuk meminta bantuan kepada syaitan dan jin, karena tidaklah menolong melainkan rahaqa. Wa annahu kana rijalun min insi ya'udzuuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum haqa. Seorang minta tolong kepada jin bukanlah menolong, tapi menambah, membuat jadi bahaya dan jauh dari Allah Ta'ala. Dilarang kita. Ini mana munada, Masya Allah. Jadi jelas orang yang boleh dipanggil itu. Katanya, ya talibu, wahai santri. Ini ada orang di depan, ada orangnya. Ya talibu, ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ada orangnya yang sedang mendaki, kita panggil wahai taliban, wahai pendaki gunung. Jadi jelas karena ada orangnya. Ini ism ma'rifat namanya dalam bahasa Arab. Tertuju orangnya, jelas orangnya. Nah itu ism ma'rifat. Buat insyaallah. Taib 6, alam, al-alam, alam semesta. Alam semesta ini banyak isinya, tumbuhan, pohon, batu, gunung, tempat, manusia, alam semesta. Makanya definisinya apa? Nama orang, karena orang pasti banyak di alam ini, ya enggak, hidup. Tempat masih ada, tempat di alam ini, gunung, kota, dan lain-lain. Alam, Masya Allah, alam ini luar biasa. Kalau dipikirkan, alam semesta, termasuk bumi, bulan, alam juga. Taib, maka dikatakan ma'rifat, jelas. Kalau termasuk alam, alam ada 3 macam. Halaman berikutnya. 1, kunyah, nama julukan yang diawali dengan abu, ummu, dan ibnu. Ini kunyah. Ada juga menambahkan ammu, paman. Ammu Muhammad, paman Muhammad. Tapi masyhur ini abu, ummu, ibnu. Kalau ada nama diawali abu, maka dia dikatakan ma'rifat dari kunyah. Contoh Abu Bakrin, Ummu Aisyah, Ibnu Umar. Maka penggunaannya selalu mudhaf ini. Abu, Ummu, Ibnu ini selalu mudhaf. Kalau ada mudhaf pasti mudhaf ilaih, kita akan kasar. Makanya Abu Bakrin, rin, karena mudhaf ilaih. Ummu Aisyata, ummu mudhaf, makanya dia tidak boleh dikasih tanwin. Ummun tidak boleh. Ummu.
Aisyata mudhaf ilaihnya di sini dengan fathah karena termasuk mamnu' min as-sarf, kan ada insyaallah pembahasannya. Dia dijarkan dengan atau dikasih dengan fathah. Ibnu Umar sama juga. Faedah, jika kata ibnu jatuh di antara dua isim alam maka alifnya dibuang. Artinya jika kata ibnu jatuh di antara dua nama, itu dua nama, dua alam, dua nama, maka alifnya dibuang. Contoh Umar ibnul Khattab. Dapat dipastikan bahwasanya di antara ibnu ini adalah dua nama karena artinya anak. Ya enggak? Ummu ibu, ibnu anak, abu bapak. Maka ibnu ini anak dan bapak. Umar anaknya Al-Khattab, nama bapaknya Al-Khattab, nama anaknya Umar. Makanya dikatakan anaknya Umar bin Khattab. Namun alifnya dibuang di sini. Ini sebagai takhfif, meringankan penulisan dan juga lafaz, meringankan, keringanan, takhfifan bahasa Arabnya. Jadi bacanya Umar bin Khattab. Jadi kalau dibaca itu boleh Umar ibnul Khattab atau Umar bin Khattab. Karena alifnya dibuang. Berikutnya laqab. Artinya apa laqab ini? Gelar. Laqab itu gelar. Contoh gelar ini seperti imam, seorang imam, syekh, ustadz, kiai, habib, itu gelar. Gelar itu. Termasuk di bahasa Jawa gus ya, gus. Itu ternyata laqab itu gus itu. Guru artinya bahasa kita. Yang bahasa Arabnya adalah ustadz. Kita baca contoh Al-Imam Syafi'i faqihun. Imam Syafi'i faqih, ahli fikih. Jadi Al-Imam itu laqab, gelarnya. Syafi'i nama asli, maksudnya nama imamnya Syafi'i. Ini nama dari nisbat. Nama aslinya siapa Imam Syafi'i? Muhammad ibnu Idris. Nama aslinya Muhammad. Tapi beliau lebih terkenal dengan penisbatan dia kepada Syafi'i, kakeknya kalau salah. Ulama demikian, ulama dulu tuh ada yang masyhur dengan nama tempatnya, ada yang masyhur dengan nama kakeknya, ada yang masyhur dengan nama ibunya atau bapaknya kan, atau masyhur dengan pekerjaannya. Jadi Imam Syafi'i faqih, ahli fikih. Maka imam ini jelas ma'rifat dia karena gelar. Al-Ustadz Muhammad Karim, Ustadz Muhammad itu mulia. Karim artinya mulia. Ustadz berarti gelar. Makanya penulisannya harus ma'rifat dia. Al-Ustadzu. Sekalipun dalam bahasa kita Ustadz tidak pakai alif lam, ya kan? Kalau bahasa kita silakan saja. Tapi kalau bahasa Arab selalu dima'rifatkan. Al-Ustadz Muhammad. Nah, ini kan kita selalu salah menulis, apalagi baru-baru belajar. Al-Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad artinya. Kita hendak kasih alif lam. Ini kadang pembahasannya lumayan agak rumit dilihat. Kapan sih boleh dikasih alif lam, kapan enggak? Itu lumayan berat juga. Padahal itu cuma ciri yang kita tahu, ciri isim ma'rifat. Iya kalau membaca yang tertulis. Lah kita mau menulis, kapan kita kasih alif lam dia? Kapan enggak? Karena dia alif lam bisa datang bisa enggak alif lam ini tergantung kita ma'rifatnya. Nah, seperti ini harus ma'rifat. Kenapa? Karena kita lagi bahas orang itu ma'rifat. Kasih ma'rifat dia. Jadinya Al-Ustadz Muhammad. Ini bisa sebagai badal. Muhammad Al-Ustadz. Boleh. Dalam bahasa Arab sebelum kita yang tadi kita buang alif lam dulu. Ustadz Muhammad, ya kan? Simple ya. Ustadz Muhammad ini apa? Tetap gelar, cuman susunan bahasa Arabnya ini nakirah dia. Kita ustadz ini relatif Ustadzun Muhammadun.
nakirah, ini ma'rifat. Udah sinkron. Ya enggak? Ini nakirah, ada alif lamnya. Ini Muhammad sudah ma'rifat, enggak pakai alif lam. Kenapa ma'rifat nama orang? Enggak cocok. Pasti akan dibaca, ketika enggak cocok, pasti akan dibaca mudhaf ilaih. Maka dibaca Ustazu Muhammadin, itu seharusnya jadinya. Tapi enggak cocok. Karena ini bukan sandara-sandaran, bukan Ustadz Muhammad. Ini bukan bersandar dia, enggak. Ini gelar. Sehingga mau tidak mau harus ini. Al-Ustadz Muhammad, gelar darinya. Kalau dibalik tadi bilangnya mau dibalik Muhammad Al-Ustadz. Ini ma'rifat. Ini ma'rifat. Boleh. Bisa sebagai badal dia atau khabar, boleh. Ini mubtada, ini khabar, boleh. Karena khabar itu boleh dikasih alif lam. Dan khabar biasanya nakirah. Al-ilmu nurun. Khabar biasanya nakirah, ini dibahas pada bahasanya. Tapi dia sesekali boleh dia alif lam, ma'rifat. Ternyata ketika dikasih alif lam lebih tinggi maknanya lagi. Bukan sembarangan makna lagi, tinggi maknanya, menyimpan makna yang dalam. Jadi penguat. Contoh, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ini khabar, ini mubtada. Seharusnya tuh ya, biasanya tuh gini, nakirah. Dia pakai alif lam, mengandung makna yang sangat dalam. Itu bahasa Arab itu, luar biasanya. Beda alif lam saja sudah beda maknanya dan mengandung makna yang sangat dalam, penekanan. Ini maknanya betul-betul agama itu nasihat agama itu, penekanan. Kalau ini enggak menekan, pengabaran saja bahwasanya agama itu nasihat. Kalau ini menekankan. Nabi menggunakan lafaz dalam hadisnya apa? Ad-dinun nasihat, betul-betul bahwasanya agama kita ini nasihat. Sampaikan nasihat. Jangan putus asa menyampaikan nasihat. Itu maknanya. Masya Allah. Nah sekarang ini Muhammad Al-Ustadz. Kita buang alif lamnya boleh. Jadi khabar dia juga. Kalau dalam keadaan di alif lam ini ada dua kedudukan, bisa khabar, bisa badal. Kalau dikasih hilang alif lamnya maka mesti bermakna khabar, tidak bisa dikatakan Ustadz. Mesti khabar dia. Muhammad Ustadz artinya Muhammad itu seorang ustadz, itu pengabaran. Ya, kalau dihilangkan alif lamnya. Banyak ya, banyak macamnya. Kalau kita kuasai keadaan. Sekarang mungkin masih bingung kenapa bisa begitu kan? Nanti kalau udah tahu keadaannya, nyambung ke sana ke sini dia, nyambung dia. Tanya. Alam kita bahas laqab tadi. Berikutnya yang terakhir itu kita contoh laqab Khalid ibn al-Walid Saifullah Syuja'un. Garis bawahi Saifullah, itu yang gelar. Ini sahabat Nabi bernama Khalid ibn Walid, seorang sahabat yang digelari pedang Allah. Baik. Artikan Khalid ibn Walid Saifullah, bergelar Saifullah. Apa itu Saifullah? Pedang Allah. Syuja'un, pemberani. Khalid ibn Walid yang digelari Saifullah, pedang Allah itu Syuja'un, pemberani. Yang terakhir isim. 3 ini isim. Nama selain kunyah dan laqab, ini yang banyak. Karena nama, ya, dibilangnya isim itu nama. Nama selain kunyah dan laqab. Berarti nama ini banyak sekali. Yang kita lihat ini semua nama. Alam, zat, benda yang kita lihat ini nama. Ini ada namanya, pulpen, pintu, tembok, semua isim berarti. Demikian. Tapi di sini dia ke alam yang sifatnya selain laqab dan apa? Laqab dan kunyah. Berarti nama orang, laqab dan kunyah. Seperti Ibrahim, ini kan nama orang. Yusuf nama orang, Jakarta nama tempat.
Ya, karena kembali ke alam tadi, definisi alam itu nama orang, tempat, gunung, kota. Ya, pada asalnya isim itu banyak kan, nama-nama, semua ada nama. Cuman maksud sini nama orang. Nama orang. Karena dia nama orang menjadi ma'rifat, walaupun kayak manapun namanya. Bakar, Zaid misalnya, Agus, itu nama, ma'rifat dia, pasti ma'rifat. Nama tempat juga termasuk. Yang terakhir termasuk isim ma'rifat adalah mudhaf bersandar kepada isim ma'rifat. Perhatikan bahasanya mudhaf bersandar kepada isim ma'rifat. Berarti ada isim mudhaf kepada bukan isim ma'rifat. Kita baca contohnya mudhaf kepada isim ma'rifat, kita baca contoh Kitabul Fiqhi. Ya. Kitabul Fiqhi. Kitabu al-Fiqhi. Maka yang kita bahas sekarang ini adalah ini yang dibahas. Ma'rifat atau nakirah. Kita lagi bahas isim ma'rifat. Ini yang dibahas kitabu. Kenapa dibahas? Karena dia tidak ada alif lamnya. Dari mana kita katakan ma'rifat? Tidak ada juga perpanggilan. Ini dibahas. Kalau ini tidak dibahas, al-Fiqhi tidak dibahas. Kenapa? Sudah ma'rifat. Apa tandanya alif lam? Tuh. Ini dibahas. Nampaknya di nakirah karena ada alif lamnya. Maka ini dibahas nampaknya nakirah tapi ma'rifat. Apa alasannya ma'rifat? Tidak ada alif lamnya, padahal alasannya karena dia disandarkan kepada isim ma'rifat. Tuh, ma'rifatnya alif lam. Yang tidak usah alif lam, yang penting isim ma'rifat pokoknya. Ketika dia bersandar kepada isim ma'rifat, maka di ma'rifat ini kitabu. Ini namanya mudhaf ilaih ya, yang kita katakan bahwasanya mudhaf selalu tidak tanwin dan alif lam. Begitu. Dan mudhaf ilaihnya di kasrah. Ini untuk menjadikan ini yang ma'rifat. Kapan ma'rifat? Ketika dia mudhaf kepada isim yang ma'rifat ma'rifat. Ya, kita ganti lagi isim ma'rifatnya dengan ma'rifat lain. Karena banyak ya, isim ma'rifat ada berapa? Ini ada 7 ini. Kita ganti dengan dhamir misalnya. Kita ganti dengan dhamir. Kitabuhu. Tuh. Ini ma'rifat. Kalau ini dhamir ma'rifat sudah kan dhamir. Kitabu yang dibahas. Ma'rifat juga dia. Karena bersandar kepada ini itu dhamir ma'rifat. Kita ganti dengan isim syarah. Bisa. Kitabu hadza. Ini dia ma'rifatnya. Ketika dia ini ma'rifat, ini juga ikut ma'rifat dia. Tetap dia sebagai mudhaf dapat tanwin, tuh dapat tanwin, tetap dia. Cuma di sini nampak mudhaf ilaihnya di kasrah, ini enggak karena tema mabni akan masuk setelah pembahasan ini langsung ke mabni nanti. Ini juga tidak nampak. Yang jelas mudhafnya akan selalu dhammah, selalu tidak tanwin. Dia kadang boleh fathah, boleh kasrah, boleh akan tapi yang jelas tidak boleh tanwin dia. Ini mudhaf. Yang penting pokoknya kalau mudhaf pada isim ma'rifat, entah apa pun ma'rifatnya, ma'rifat ini. Nah, ini untuk menjadikan dia tetap nakirah, karena asalnya nakirah, nampaknya nakirah, kita betul nampaknya nakirah. Untuk menjadikan dia tetap nakirah, gampang. Buang alif lamnya. Cara tetap ini nakirah, karena nampaknya nakirah. Kita punya kaidah ciri khas membedakan nakirah ma'rifat apa alif lam. Dan alif lamnya nakirah. Tapi dia dikatakan ma'rifat karena bersandar kepada isim ma'rifat. Berarti untuk menjadikan dia tetap nakirah, buang alif lamnya ini. Menjadi fiqhin. Kita kasih tanwin karena ada alif lamnya. Tetap kasih karena mudhaf ilaih. Kita fiqhin maka tetap nakirah ini. Tetap nakirah. Kalau ini enggak bisa. Wajib nasab, wajib ma'rifat karena dia enggak bisa berubah. Kalau alif lam kan bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau ini kan enggak. Ini kalau dibuang hunya, mau enggak mau dikasih alif lam di sini, menjadi al-kitabu. Mau enggak mau kalau dibuang haknya. Karena enggak bisa dia begini. Kitabu tuh. Enggak bisa begini. Enggak boleh.
Karena dalam keadaan tidak ada sambungan depan dan belakang atau di belakang yang mudhaf ilaih, kita bahasakan mudhaf ilaih. Tidak boleh begini. Harus diginikan. Kita apa? Nah, itu dia. Kembali kepada asal harokatnya tanwin ketika tidak ada lam. Ya, ini pembahasan kita nih, Kitabul Al-Fiqh. Jadi gampang kalau alif lam ini dihilangkan tetap nakirah nanti. Makanya setelahnya qala Muhammadin, qala ma'rifat, walaupun nampaknya nakirah. Kenapa? Karena bersama kepada nama Muhammad alam, Muhammad ma'rifat, ikutlah qalamu ma'rifat. Itu sama dengan contoh berikutnya. Apa di qalamu Muhammad? Qalben Muhammad. Hakibatu hadhihi talibati. Hakibatu ikan tas. Hadhihi ini. At-talibah siswi. Tasnya siswi ini. Lihat hakibatu ini nampaknya nakirah tapi ma'rifat ya. Karena bersambung kepada hadhihi. Mudhaf pada hadhihi isim ma'rifat, isim syarah ya kan? Maka menjadilah kitabu hakibatu ma'rifat karena bersandar kepada hadhihi ma'rifat. Begitu. Taib. Hakibatu hadhihi at-talibah. Taib. Hakibatu hadhihi. Ini ma'rifat, maka juga ma'rifat ini. Sekarang gini aja. Oh, mungkin saja ini bukan ma'rifat. Ada yang mengatakan boleh. Ini bukan mudhaf. Kita katakan tetap nakirah dia biar tetap nakirah, jangan mudhafkan. Boleh? Boleh. Tapi tidak bisa karena harokatnya ini dia dhammah. Kalau mau boleh, bukan mudhaf kasih tanwin. Di sini nggak boleh. Berarti mau nggak mau mudhaf dia. Mau nggak mau mudhaf. Karena kalau dipaksa tidak mudhaf, dipaksa sendiri dan itu boleh dalam sebuah ungkapan boleh. Tapi di contoh ini nggak boleh karena rusak maknanya. Misalnya hakibatun hadhihi talibah. Tidak ada maknanya. Maksudnya tidak nyambung maknanya. Tas itu ini siswi. Tas itu ini siswi. Itu maknanya. Karena larinya nanti berada khobar. Tas adalah ini siswi. Apa maknanya? Dan nyambung kan? Itu makna kalau kita pisah dia dari istilah mudhaf ilaih. Tidak bermakna nanti. Mau tidak mau dimudhafkan, dia bermakna ini tas miliknya siswi. Jadi ini tas siswi punya. Itu makna ini. Mau tidak mau dimudhafkan, makanya dia dikasih dhammah saja dalam tanwin. Untuk menandakan bahwa dia itu sedang disandarkan kepada semarifat, ikut marifat ya. Bisa dipahami? Karena baca kitab itu bisa orang baca, soalnya kan membaca harokatnya nggak ada harokatnya di kitabnya. Kitab Guntur ada harokatnya. Sekarang kita salah baca, hakibatun. Tapi dipikir-pikir kalau apa maknanya? Begitu kalau dibaca kitab. Awal-awal tuh bakal terasa itu, bingung nanti. Tapi lama-lama akan dijelaskan. Oh iya begini kalau dibaca tanwin hakibatun maknanya apa? Begitu harus tanggung jawab kita kalau dibaca. Makanya seorang yang baca kitab yang bisa nahwu, baca kitab itu betul-betul setiap harokat itu sudah tergambar sini. Sebagai apa? Maknanya apa? Canggihnya besar ini. Ya, makanya seorang yang baca kitab tidak ada yang sifatnya lupa dan juga kebetulan. Tidak, dia sedang baca mana ini sebagai ini gitu loh. Ini mananya. Karena kalau anda tergambar as-sayyaratu jamilatun, sayyaratu dhammah, tinggal mubtada, dia sedang membaca kitab asal-asalan atau tebak-tebakan atau kebetulan benar. Iya, kalau kebetulan benar, kalau enggak yang kata berikutnya salah. Di situ makanya tidak bisa dibohongi kalau namanya, tidak bisa diakal-akalin. Tidak bisa. Makanya keadaannya lumayan rumit, butuh kita menyelam, tapi kita akan terbiasa, tidak akan kita lupa insyaallah. Jadi lumayan per harokat ini kita betul-betul tahu dia posisinya apa dan maknanya apa nanti. Itu nahwu.
Bukan tidak boleh seorang salah baca dhammah, mungkin harakat Al-Quran. Tidak boleh salah harakat baca Quran, akan salah makna. Harakat saja, bukan huruf, harakat. Yang kita baca zalikal kitabu la raiba fi, kita baca zalikal kitabi atau zalikal kitaba la raiba fi. Salah makna. Merusak makna. Begitu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanur rahim di dhammah. Tidak boleh juga. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanur rahim. Ini merusak makna. Katanya sama, hurufnya sama, apa yang berubah? Berubah betul, karena harakatnya dirubah. Karena gini maknanya, kalau perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim, kalau dibaca dhammah, maknanya dia itu Rahman, dia itu Rahim. Itu maknanya kalau dibaca dhammah. Tapi dibaca kasrah, asal harakatnya alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ya, ar-rahmanir rahim ya, kasrah ya. Itu maknanya maksudnya segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang Maha Rahmat, yang Maha Sayang. Itu maknanya. Luar biasa perbedaan harakat. Makanya tidak boleh salah orang membaca Al-Quran. Berikutnya haza masjiduna, masjidu ma'rifat, karena bersandar kepada dhamir na, dhamir ma'rifat, sehingga masjidu ma'rifat karena bersandar kepada dhamir. Insyaallah ini dapat dipahami. Ada faedah di bawah nomor 1, mudhaf bersandar kepada isim ma'rifat. Faedah 1, jika isim nakirah mudhaf kepada isim ma'rifat maka menjadi ma'rifat. Ini pembahasan kita. Contohnya kitabul fikhi ada alif lamnya. Faedah nomor 2, jika isim nakirah mudhaf kepada isim nakirah maka tetap nakirah. Apa caranya? Buang alif lamnya. Kitabu fikhin. Kitabu fikhin. Berarti apa bedanya kok cuman alif lam saja kok? Cuman pasti beda karena yang di atas ma'rifat, yang di bawah nakirah. Bedanya adalah isim ma'rifat yang di atas kitabul fikhi maksudnya misalnya di sini dikaji kitab fikih muyassar, itu maksudnya ma'rifat. Tapi kalau orang bicara nakirah dibuang alif lamnya maka tidak harus itu. Tidak harus kitab muyassar. Mungkin kitab al-wajiz, kitab musu'ah yang lain. Yang penting kita fikih, itu mana nakirah dan ma'rifatnya. Baik, insyaallah ini yang kita sampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.